Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lagi berada di kediaman seseorang yang bakal kita wawancarai untuk memenuhi tugas kuliah kita, penulisan kreatif. Untuk itu langsung aja perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Giri Saputra. Saya Dinendra Adriana Suara. Lalu ada saya Nazmi Faujan sebagai kameramen. Ikutin terus cerita dari orang ini. Baik teman-teman, karena di sini udah hadir Bapak yang akan kita wawancarai. Untuk itu izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Kan katanya Bapak bekerja di bidang pertambangan batu bara ya. Ya. Pertanyaannya, bisa ceritakan bagaimana awal Bapak terjun ke industri pertambangan batu bara? Dari awal ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal saya mengenal batu bara itu tahun 90. Waktu itu saya keluar dari, kebetulan kan saya di analis tuh, analis kimia. Sebelum ke batu bara sempat kerja dulu di perusahaan farmasi, karena mungkin jiwa saya belum tertumbuh kayaknya. Itu dari muda pun kemana-mana gitu. Akhirnya berapa bulan, 4 bulan saya keluar dari situ, kebetulan ada lowongan kerja di lem batu bara. Awalnya lem batu bara sih. Akhirnya saya melamar ke, mau disebutkan perusahaannya nggak atau Boleh. pertama itu saya ngelamar ke PT Go Service, karena waktu itu kan PT Go Service itu sebagai perusahaan konsultan lab, di mana keberadaan lab itu untuk memfasilitasi antara buyer sama buyer sama shipper atau apa, penjual dan pembeli gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya semangat karena waktu itu terus terang saya ingin ngerasain naik pesawat. Akhirnya saya ngelamar kan diterima. Berjalannya waktu tahun berapa ya, awalnya tahun 91 saya pikir ke Kalimantan di perusahaan tambang batu bara. Waktu itu PT Arupin yang lebih gede-gede di sana itu kan. Di sana di awal saya ke sana itu di daerah, pokoknya jauh lah, daerah Senakin. Pokoknya saya terbang dari Bandung ke Banjarmasin, naik lagi pesawat kecil ke Senakin, ke Pulau Laut, pesawat kecil. Pokoknya aduh ngeri lah waktu itu ya. Ini saya kerja di situ, ya namanya kerja di lapangan ya. Karena itu kan waktu itu ada tenggang waktunya itu 2 bulan di lapangan, hari ganti lagi gitu, seperti itu. Dari awal situ terus pindah-pindah area, kemudian setelah saya nggak lama sih di sana, itu sekitar 3,5 tahun lah. Di PT Besar itu saya bolak-balik berapa kali di lab. Yang di lab itu intinya kita harus analisa untuk spek kontrak batu bara ya. Kita analisa, perusahaan mengeluarkan sertifikat, itu untuk jual belinya tuh berdasarkan hasil lab itu, bahwa batu bara itu layak apa istilahnya sesuai kontrak ya, berdasarkan analisa kita gitu loh. Karena kita konsultan penengah lah sebetulnya. Tahun 2004 waktu itu, karena saya udah lumayan capek juga ya melakukan Kalimantan. Akhirnya saya waktu itu rencana mau pindah ke tambangnya waktu itu ya, cuma itu larang karena mungkin ya, karena saya kan anak paling gede, jadi sekarang seperti cewek itu. Jadi saya sebagai guru sekarang, karena saya keluarga guru.
Udah larang nggak usah, ya, kuliah lagi lah. Saya kuliah lagi itu, saya lepas apa kerjaan itu saya kuliah, ngambillah tekstil. Nah, waktu itu kan tekstil lagi bagus-bagusnya ya 2004 itu. Asumsi saya itu tekstil bisa apa istilahnya apa naik itulah. Lulus tahun 2007 saya lulus di Bandung Raya ya, jurusan teknik kimia tekstil itu. Setelah lulus, akhirnya saya paksa kerja di tekstil. Dulu kan saya nggak mau tuh kerja di lingkup yang apa istilahnya kayak pabrik gitu kan. Dulu tuh paling saya nggak mau tuh, ternyata ke apa istilahnya saya tidak mau itu malah terjadi gitu. Akhirnya saya kerja tekstil, awalnya di Majalaya ya, Patek tekstil. Alhamdulillah di sana berjalan selama 3 tahun juga kalau nggak salah. Ketemu sama ibunya Rio di situ, Cinta Kasih di situ. Tapi karena namanya saya itu kan apa ya, nggak mau terkungkung dengan pabrik itu akhirnya. Dan saya prinsip saya itu kadang-kadang gini, saya selalu melihat dari bawah gitu kan. Sampai nego-nego supaya saya ada, ya bukannya demo sih, jangan ingin menaikkan daya anak-anak lah. Yang bawah saya ketika ramai untuk menemukan pabrik kan, ramai-ramai ya tanda setujui waktu itu ya, aku sama ibu dia di Majalaya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah, tapi di tekstil lagi, karena waktu itu saya harus kontak sama kawan-kawan di Batubara tuh. Akhirnya saya pindah ke perusahaan tekstil juga di daerah Jaya, usaha kecil. Karena namanya pindah-pindah kerja itu kan harus untuk menaikkan gaji ya, kita benar harus pindah nih biar naik gaji seperti itu. Terus selama di sana itu 3 tahun juga, namanya pabrik kecil kan, pabrik kecil banyak sekitar-sekitarnya juga kan, sekitar. Terus kalau saya sih cuek ya hal seperti itu ya, tapi orang lain mau bilang apa terserah. Bisa di pabrik itu sebagai color matching, yang mendesain warna itu. Jadi kalau bisa dibikin warna apa namanya kemeja itu berapa motif warna ya saya bikin di situ. Alhamdulillah kalau masalah kerjaan itu saya bisa gitu kan, terpakai. Cuma jiwa apa ya, jiwa pemberontak saya itu yang nggak ini. Jadi sama bos itu sering gotok-gotokan sama bos lah, terutama sampai terakhir itu saya nggak dinaikin gaji itu karena diminta untuk mengintegrasi. Kalau mau lebaran kan sudah ada produksi banyak tuh, belum cocok dengan imbalannya sama lah ya suara sih itu wah gaji nggak naik seperti itu ya. Nah pokoknya saya masih waktu di sana tuh punya anak dia baru 1 tahun kalau nggak salah, timbak ya kan, pas habis sebelum lebaran nggak saya tahu ya, waktu itu HP baru muncul ya, tahun segitu 2000 berapa ya, 2009 2000 ya kalau saya HP itu baru muncul. Akhirnya saya dapat kontak kawan-kawan dulu, saya kontak kawan-kawan dulu yang lama tuh, lalu kawan itu menjadi bos di Samarinda. Dia pegang lab sama lab Sultan, cuma dia perusahaan luar. Waktu itu dia rencana mau ekspansi ke, dulu dia di Kaltim, ada rencana mau buka kantor di Kalsel waktu itu. Saya masih punya anak 1 tahun lah di waktu itu. Saya ketemu kawan yang ngajak, ayo sini kan, berangkat lah saya ke daerah apa sih dekat bandara tuh, Dewa, kawan di situ. Pas
dia kebetulan lebaran balik, saya kenal dia, saya bicara, akhirnya dia nawarin itu, udah jadi batu bara lagi. Belum saya kan, saya tekstil itu kan istilahnya mandek, karir mandek gitu kan, karena di tekstil namanya di pabrik itu, kalau yang apalagi pemberontak gitu kan, artinya yang dekat bisa menjurit. Umumnya lah namanya di pabrik seperti itu. Siapa yang dekat dengan bos, ya itu yang akan muncul gitu loh. Bos itu nggak mampu seperti itu. Terus akhirnya saya ketemu kawan, dia nyaranin, ya udah, itu kan membuka cabang di Banjarbaru. Ya saya bilang, cuma itu udah 10 tahun tuh, saya udah lupa lagi batu bara. Hanya kursus lagi waktu itu. Pulang kerja dari pabrik itu jam 5 lah. Berangkat khusus sudah mungkin. Kemudian lukas malam. Balik ke batu jajar waktu itu. Aduh, ya belum punya kendaraan ya. Karena saya dari nol waktu itu, dari nol asli. Wah, cek gitu kan. Terus kan mahal waktu. Taksi berapa sih gajinya waktu itu kan? Nah, namanya cowok kan harus semangat. Ya buat semuanya buat anak istri gitu. Ini 3 bulan serius. Yang di kursus saya melamar. Alhamdulillah diterima. Memang lagi dibutuhkan waktu itu kan. Namanya perusahaan CCI. Nama itu CCI ini dia CCI Australia sama SI Indonesia. Dia sama manajer gitu kan perusahaan itu. Kalau misalnya kan di kantor baru itu dari nol. Di situ ada manajer operasional sama manajer pelacabang sama manajer operasional kedua. 3 dengan saya, 4 sama surveyor khusus yang menangani muatan tongkang. Akhirnya berangkatlah saya ninggalin Riau. Waktu itu berapa 6 bulan ya, 6 bulan. Saya berangkat dari nol, waduh kerjanya gila. Ya intinya apalah, pasukan berani mati lah intinya kan. Namanya dari nol, kerjaan banyak, orang gak ada. Saya sampai sempat gak tidur 2 malam gak tidur. Saking banyaknya kerjaan, saya harus handle 2 tongkang yang bersamaan gitu kan. Kalau gini, kalau batu bara itu terutama di Indonesia ya, umumnya kita muat itu di sungai. Misalnya kalau untuk ekspor itu kan harus pakai kapal. Kalau kan muatannya paling 7.500 lah. Kalau muat harus 50.000. Makanya kan loading awalnya itu di tongkang. Muatnya itu dari jati ke tongkang gitu kan. Saya handle yang gambling itu. Gambling, gak ada orang. Karena kerjanya saking banyak gitu kan. Waktu itu emang banyak banget kerjanya itu. Sampai saya nggak bisa handle. Sampai tidur pun istilahnya 2 jam kita cukup tuh. Berlaku itu berapa bulan ya? 3 bulan itu. Wah gila. Yang dulu kan nggak tahu tuh. Kerjanya kayak dana-dana gitu kan. Tapi karena senang juga, karena senang ya udah saya jalanin. Akhirnya setelah, tapi namanya manusia kan punya ambang batas tenaga ya. Sini gua habis ya, tenaga habis. Akhirnya saya bukannya saya minta ke kantor pusat minta kirim orang sebanyak-banyaknya kan. Karena dulu nggak ada orang. Di lab itu kan baru 4 orang nih. Orang surveyor, kepala produksi. Manajer operasional sama pelacak. Manajer operasional pelacak makan di kantor. Saya yang jadi pelurunya kan. Aku suruh di lapangan tuh. Nah, saya dikirim lah sama kantor cabang Samarinda. Berapa orang ada tuh staf 10. Saya balik pun saya nggak santai tuh. Sampel yang dibantu saya preparasi sendiri. Kebetulan waktu ada analis juga satu yang khusus untuk analisa lab. Waktu itu awal-awal CCI itu belum ada lah, belum terbentuk, alat-alatnya belum ready gitu kan, baru sebagian.
terus kita kirim kantor cabang di Samarinda, pakai mobil angkutan umum. Yang namanya angkutan umum kan, istilahnya keamanannya itu nggak terjaga tuh, karena sampai hilang apa mati di tangan. Sedangkan itu hasil kan harus keluar, sampel hilang gimana tuh? Wah, itu bahaya sekali. Akhirnya saya inisiatif waktu itu untuk beli alat-alat yang murah yang di badan mesin kebetulan ada. Saya hasilnya sendiri tuh. Tapi alatnya emang apa ya? Di kauler itu ada untuk mengumpulin as itu harus pakai porselen yang tahan panas. Waktu itu karena kalau beli yang asli itu seal namanya, itu dengan kaca khusus yang tahan panas banget juga belum ada. Saya yang lokal tuh tadi sekali pakai pecah gitu kan, tapi yang penting sana bisa oke lah. Hanya berjalan tuh selama 3 bulan hasil bagus. Sampai apa namanya? Saya kalau dari kirim lagi ke cabang kan, saya jual ke situ. Ya, kerja kerasnya gila. Orang udah habis gitu kan, saya kirim ke lapangan untuk namanya mengatur orang lapangan. Kami juga waktu supervisor ya. Dan ke lokasi ini perjalanannya itu nggak dekat Mas. Dari sini ke Surabaya ke lapangan itu atau ke Jogja lah, sorry 9 jaman lah perjalanannya itu. Ke Jogja kan. Nyampe ke lokasi, ternyata dekat kantor di kapal ada orang tuh. Baru nyampe kok ke penginapan ini kan, saya harus balik lagi tuh, gak tidur tuh. Karena harus ngedrap sama nyempling di kapal. Balik lagi dari lokasi ke Banjarmasin malamnya itu. Sorry bukan malam, waktu itu subuh ya, ibu nyampe. Baru aja 2 jam, balik lagi tuh. Lagi dulu posisi. Balik lagi ke Banjarmasin. Tapi kan sore lagi. Sore lagi, pas mau berangkat ke kapal, ternyata tembak dulu. Sampai BMKG itu bilang adanya rawan untuk pergi naik speedboat kapal. Tapi karena kita harus kerja kan, kejar tuh namanya konsultan itu kan, kita pelayan tuh, mau nggak mau terus berangkat. Tapi orang speedboat nggak mau karena itu ombaknya gede, karena nggak bisa. Ya sudah, ini waktu itu saya lapor gitu kan, ke Jakarta, terus ya udah dapat mulai aja nanti malam. Itu berangkat ke malam, pas malam. Terus malam kan ombak kecil ya. Tahu nggak di kapal? Kita harus naik ke kapal itu pakai tangga monyet, kayak marinir lah. Itu kan kecil ya, ini kapal gede loh. Kapal muatan waktu itu 80.000 metrik ton. Kebayang dinginnya 20 meter ke atas tuh. Ombak kan gini terus. Sedangkan si tangga monyet itu, dia kan bisa turun ke bawah. Jadi kita itu harus naik itu pas ombak lagi naik, speedboat naik ke atas, kita nyampe, itu harus cepet pegang tuh. Itu nyawa lah taruhannya waktu itu ya. Akhirnya alhamdulillah selamat. Semalam di kapal, saya turun ke bawah. Siapkan preparasi segala macam. Sampai Siang Aisyah itu ya. Nah, waktu itu saya sebagai penanggung supervisor di Wilayah 3. Ya berjalan di sini akhirnya alhamdulillah perusahaan itu maju ya. Sampai bonus saya setahun 3 kali sampai bonus. Gaji 3 kali naik selama setahun itu. Karena grafiknya itu terlalu cepat tuh naik itu. Tapi sifat saya itu gini. Saya tuh kalau udah nyaman, saya gampang bosan. Itu bosan saya tuh, padahal udah nyaman itu. Jadi udah bagus lah. Udah 3 kali lipat lah istilahnya dari awal tuh. Mungkin cari lebih lagi namanya manusia ya.
nafsu. Ini sekali lagi yang lebih gede gajinya kan. Waktu itu sempet, nah kebetulan kawan yang pertama ngajak itu dia udah keluar ya dari perusahaan itu, dia bikin perusahaan baru sama konsultan juga, tapi lokasinya ini sama Linda. Akhirnya gabung lagi tuh sama kawan. Ya benar Tetap di tambang. di Batubara juga. Cuma kita bukan tambangnya waktu itu ya, masih konsultan. Jadi apa? Labnya. Akhirnya berapa tahun lah. Waktu itu saya berapa tahun memang waktu itu ya? Ingat nggak waktu di Samarinda? Tidak ingat ya, 3 tahunan masalahnya. Kurang lebih 4 tahunan. Ini masih 4 tahunan waktu itu. Waktu istri hamil kedua atau adiknya. Di situ selama setahun saya buat di sana, itu dari nol tuh, kita bentuk perusahaan sampai dapat kontrak dari perusahaan luar. Kita sebagai subkontraktornya gitu. Karena perusahaan kita kan kecil nih, baru berdiri, perusahaan lokal kecil, jadi dapat kontrak kerjaan dari perusahaan luar. Yes, dia kan terbesar sebenarnya. Yes itu, kayak gitu konsultan. Wah kemana-mana tuh, gue ke Sulawesi, Sumatera, muter lah. Sudah tinggalin makanya yo, ya. Hampir waktu itu kendalanya itu kenapa saya bertahan itu kawan saya itu nambah, dia punya lab, tapi dia nambang lagi nih, dia sama dia. Yang jadi kendala waktu itu yang saya nggak cocok itu istilahnya gini, namanya di yang manajer lah ya, kurang keterbukaan kawan lah, keuangannya nggak jelas gitu kan. Akhirnya dia perusahaan tambangnya hancur kan, karena tambang itu kita ya apa istilahnya, kalau nggak pintar-pintar amat sama laki gitu kan, nambang enak sebetulnya gitu loh, kalau pas gitu kan, batunya bagus, ketemuannya itu. Ini dia kan kawasan itu basicnya kan lab, ingin nambang, karena mungkin namanya orang kan ingin luar, ingin lebih, kayak nambang dia, ya kita tetap di lab gitu kan, yang handle kerjaan-kerjaan seperti SJS itu. Kawannya yang bosnya itu nambang, anggaplah ownernya lah. Dia nambang, tapi 2 kali nambang dia 2 kali gagal. Karena ketemunya yang namanya tambang itu kan izin itu harus jelas ya. Kemudian kadang-kadang istilahnya KP itu kalau tambang yang bagus biasanya kan perusahaan gede yang handal kan. Kalau tambang-tambang kecil paling pinggirnya itu loh. Nah kebetulan yang dapat itu jeleknya itu. Aja hancur sampai uang lab pun diambil tuh, PHK orang kan gajinya gede, habis lah kita gitu kan. Nah saya itu waktu marah gitu kan, wah ini kacau saya bilang ini nggak benar nih, saya bilang kan, ini apa namanya, saya keluar, ya alasannya saya balik ke Bandung dah gitu kan, alasannya yang maksudnya yang paling logis gitu kan, karena kalau saya mau pindah gak enak juga gitu loh. Jadi saya mau balik ke Bandung deh gitu. Itu alasan awalnya itu. Karena saya bilang tuh perusahaan batubara apa ke tamannya saya langsung waktu itu. Tahun berapa ya? 2007 ya kalau nggak salah, 2007 lah. 2007. Pas setahun itu kita ke perusahaan tambang Sinar Masuk kebagian di Ford, karena kan quality basic saya kan, jadi saya mereka quality di Ford sebelum itu tongkang. Jadi pengaturan stok kayak itu pengaturan stok batu bara tuh gimana aja disimpan gitu kan, terus kualitasnya berapa gitu. Kita yang itu yang apa namanya atur semuanya. Jadi namanya batu bara itu, kamu saya dari awal dulu batu baranya ya.
Batu bara itu kan di kita itu ada, maksudnya bukan kita secara umum ya, ada bagian, ada jenis-jenisnya ya, ada minerasi batu bara tua. Pertama sorry ini, kemudian bituminus sama minerasi. Yang milik ini batu bara muda banget. Yang itu ya maksudnya kayak apa sih? Jatuhan kayu-kayu, daun-daun itu kan yang terpaku itu kan cepat terbakar. Ya kalau misalnya di batu bara dari situ sampai ke kalori berapa gitu kan, untuk bibit itu batu bara mudah banget. Tapi dia cepat kebakar tuh, kena angin, kena panas dia kebakar. Kemudian kedua itu salikaminus itu untuk ya di pabrik-pabrik yang harga kalori 4.000 sampai ke 5.000. Kemudian itu minus ya kalau agak tinggi ya biasanya itu apa namanya itu semen itu industri baja, plastik biasanya untuk baja, dia campuran itu karbon itu dari batu bara tuh. Kebetulan di Indonesia semuanya ada. Yang kita handle di tambang itu jenisnya sabitaminus, batu bara muda tapi agak ke middle gitu kan. Di sana saya nggak lama juga sih. Kebetulan waktu itu baru punya rumah tuh waktu di tambang itu ya sering bolak-balik sini. Terus saya kontraktor rumah gitu, kontrak mana-mana. Saya dia bilang ya rumah itu yang mana sih? Kebanyakan. Nah saya itu baru mikir tuh waktu itu. Soalnya itu kayak gitu loh nanti. Ya. Tapi ini Pak, Bapak jenis batu bara yang paling mahal tuh yang jenis apa? Asli. Asli. Itu tuh buat apa Pak? Antrasit itu banyak sih ya. Banyak, tapi terutama kalau antrasit itu untuk industri baja, sabunan batu baja lah. Jadi dia sebagai terbakar juga, dia sebagai pencampur juga karbonnya. Kan batu bara itu karbon, ya kayak grafit gitu kan. Jadi juga kalau grafit ada proses lagi. Terus apa namanya? Kalau untuk ya intinya sih kalau batu bara untuk bahan bakar lah, pengganti solar. Sekarang kan batu bara pakai batu bara ya, karena ini bukan. Terus kalau batu bara kan panasnya lumayan. Ya tergantung jenisnya lah. Tapi biasanya kalau di pabrik-pabrik tekstil itu yang saya pakai itu batu bara yang sabitaminus. Ya, kalau di 4.000 sampai di 5.000 itu karena ketahanan. Kita kan kalau namanya di pabrik itu harus di sana kan ada namanya boiler ya. Sama di PLN juga ada boilernya gitu, untuk uap. Kalau boiler kan kalau di PLN itu uapnya itu dia ke turbin tuh, yang grafit turbin itu pakai uap itu. Ini dari air juga sih, cuma dipanasin gitu pakai batu bara. Kalau ini Pak, apa selama Bapak tinggal di kerja gitu di batu bara ya, yang paling susah itu ngurus apa Pak? Kan seperti perizinan gitu atau kayak gimana? Kebetulan perizinan sih bukan bagian kita. Ngurus namanya kita konsultan itu kita berhadapan dengan orang-orang macam-macam ya. Ini jadi terbanyak. Kebetulan di Kalimantan Selatan itu kan banyak preman. Kita kan hanya apa namanya menganalisa batu yang dia jual, karena mereka licik gitu loh. Dia kasih batu jelek dengan asumsi hasilnya akan bagus gitu. Dia beli batu murah dijual mahal. Yang kita kan orang lab. Banyak tuh menghadapi orang-orang seperti itu, kan? Selalu sampai marah-marah di kantor.
karena merasa batu bara dia itu bagus katanya tuh. Kemudian ngeluarin beca ini. Karena mando dia bawa ke kantor tuh. Iya disimpan di meja. Jadi harus kita pintar-pintar gitu kan. Alhamdulillah kalau saya kan apa ya? Saya takut berkelahi gitu ya. Tapi kalau urusan benar, saya berani berdebat, bukan berkelahi, berdebat gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita apa argumen kita itu masuk dia gitu. Ya harus pintar-pintar kita. Pintar-pintarnya ya kita manusia tuh orang itu preman atau dia intelek. Jadi kebetulan waktu itu saya bisa menghadapi kan gimana yang preman kayak apa gitu kan. Ya kebetulan ada jurus lah di situ. Karena kalau kayak gitu mati kita. Karena tekanan mereka gede loh. Yang ngancam di luar, ngancam di mana, ngeri loh. Emang nyawa sih. Jadi ya, alhamdulillahnya, ya bukan orang tua juga, anak-anak gimana semuanya, ya itu aman sih. Akhirnya dikawal juga preman orang itu. Cuma kita harus punya trik loh mas. Ya mungkin mas juga nanti ke depannya kan. Aku sebagai humas ya, anggap gitu kan. Itu kan udah masyarakat tuh. Kalau di Tambang juga ada namanya CCR ya. Dia yang akan masuk ke pelosok untuk bebasin tanah, lobby segala macam kan. Nah, di sana kan ada MS-nya, temannya, ada ketua adatnya, kan kita harus pintar. Jadi intinya gini, kita harus lihat kesukaan mereka gitu. Apa yang mereka sukai, kita lihat, kita pelajari, kita harus deteksi. Yang asal kita main masuk, main tebas aja nggak bisa kalau nggak gitu. Pelan-pelan lah. Batu bara pun sama, ya kita tekan dari apa namanya, dari pihak bayar, namanya kita penengah. Penengah itu kan istilahnya kita wasit lah. Wasit di sepak bola juga kan ada yang kejar-kejar mau pemain kan, merasa di apa namanya kurang puas gitu kan, malah juga. Ya alhamdulillahnya selama saya pegang web, mungkin cerita dari sana itu dari sisi saya sempat buat apa sinar mas itu kan ke Tambang, habis ke Tambang, alhamdulillah saya dapat bisa bikin rumah di sini di belakang. Setelah itu baru selesai rumah, saya tawarin itu pegang lab, perusahaan gede juga sih, perusahaan BIOL, inspektorat, di grup otoritas Prancis waktu itu kan. Ini saya kan biasanya saya pulang sebulan sekali pulang. Cuma karena ya lelah juga sih perjalanan. Naik pesawat itu bukan asik loh kalau lama-kelamaan itu ngeri. Saya berpikir juga gitu. Karena waktu itu kalau di Tambang itu kan ada apa namanya batas cuti ya. Sebulan di lapangan, seminggu cuti. Ya. Nah waktu perjalanan itu, ini anak kan masih kota kecil. Kan namanya orang tua ya waktu itu kan. Kebetulan dia punya adik yang kecil, yang kedua. Setiap saya datang, ini datang nih, ini waktu masih SD sih. Kalau saya mau berangkat dia pergi deh. Gak mau lihat bapaknya pergi kerja ini. Nah yang kecil, kemudian baru setahun di Rehan itu. Saya datang kan, saya kan sebulan sekali balik. Belum kenal. Siapa yang datang katanya? Setelah 3 hari baru kenal dia. Nah setelah 7 hari dia lagi dekat, saya harus pergi soal gimana ada perjalanan. Ingat tadi ya, orang tua lah. Sampai kapan sih katanya dia? Ada namanya juga mas. Bukan hanya begitu kalau kerjaan. Emang awalnya kita kejar duit ya. Kita kejar dulu duit banyak, itu banyak-banyaknya. Tapi lama-lama itu tetap belum bersamaan keluarga loh. Itu yang saya rasakan. Hanya waktu itu saya dapat apa namanya tawaran untuk pegang di Banjarmasin lagi. Ini saya ngalah, saya bicara sama ibunya kan, kita ngumpul aja lagi deh di Banjarbaru sama anak-anak, biarin rumah baru selesai juga. Ya ini saya berangkat lagi, bisa keluarga tuh.
Tapi kumpul semua gitu kan, di sekolah belajar segala macam. Nah perusahaan yang baru pun alhamdulillah waktu saya handle sudahnya grafiknya naik ya sampai sebulan itu penghasilannya lumayan bagus. Kalau paling gede saya Asia Tenggara, Asia Tenggara. Nah perusahaan kan perusahaan buat ada di seluruh dunia ada lah. Sepanjang itu juga batu bara di Indonesia itu ada di Banjarbaru, Samarinda, terus ada di Palembang, ada 3 cabang ya. Awalnya di Jakarta, ada 4 cabang di Jakarta. Yang paling gede tuh, perbulannya ya dengan macam-macam namanya konsultan sampai urusan polisi juga kan super namanya intrik bisnis batubara itu ngeri loh, bukan hanya lihat manisnya ya, orang kan lihat itu manisnya ya. Saya jadi saksi sampai 12 kali loh di Polda, habis jadi saksi ahli gitu. Jadi tanggung jawab sebagai konsultan namanya bisnis miliaran ya, tipu daya dan segala macam. Terakhir sih sebelum saya keluar itu karena saya nanti langsung itu perusahaan Malaysia dia kirim ke Cina batu bara itu jelek. Dia berharap saya bisa bantu mereka untuk menyesuaikan dengan kontrak, bisa kan? Kita sudah lihat apa adanya kan gitu. Kita mau tahu. Saya mengeluarkan sertifikat, tahu-tahu ada dari Cina nih, email. Ini sertifikat sudah keluar. Kalau cek asli atau palsu, kaget saya ya. Loh, katanya masih dipegang kan gitu loh. Ini asli sudah keluar dari Cina dikirim. Saya bilang, wah ini fake, saya bilang palsu ini. Itu ramai tuh. Sampai saya jadi saksi ditanya sama Mabes. Datang ke lokasi itu ke bagian masih 5 orang saya tanya di BAP. Jadi dari pengaduan dari Cina kan, Cina di apa namanya diajukan lah penipuan gitu kan. Jadi saya di BAP itu jadi saksi 3 hari itu dari pagi sampai jam 9 malam satu. 3 hari. Setelah itu panggil lagi Jakarta kan, di BAP lagi saya Jakarta. Jadi masih ada data-data dimasukin, tanda tangan saya dari jasa, KPM semua dilihat sama polisi itu. Disangkanya kita bersama. Gitu. Ya alhamdulillah sih lancar lah. Sempat polisi minta saya juga tuh, Bapak bilang gitu, balik aja, saya pada nama ini. Awalnya sih mau sih. Masih dapat duit waktu itu kan, cuma risikonya aduh capek saya bilang ini siapa loh, ini nggak 1 menit lalu sih lah dari itu lah, udah kelar nanti. Nah itulah sifat saya itu kan gini, pada waktu terakhir itu, istri saya kan sebagai kepala kerjaan udah nyaman, saya banyak jadi broker juga tuh. Karena kita di web itu, kita kenal bayarnya, kita kenal penambangnya kan. Karena bayar nyari batu ini, wah ada batu ini. Oh ada, saya bilangnya. Saya sambungin tuh. Dapat cuan dari situ. Jadi ya, alhamdulillah saya dapat rumah, ya macam itu dari situ. Ya itu banyak sih. Kalau misalnya kita mau berbuat yang hal yang jelek itu kesempatan banyak banget di situ. Sampai di rumah itu ngirim uang 1 dus demi agar kualitasnya bisa dinaikkan gitu. Oh, itu parah. Dalam juga saya bisa nolak gitu kan sama orang. Nah, saya dikasih duit kayak gitu. Nah, kalau kaya kayak banget sih. Waktu itu ya sampai 2014 lah. 2014 akhirnya saya lagi nyaman-nyamannya itu
Saya malah milih ke perusahaan jiwa. Sebenarnya dari awalannya itu jiwa apa ya? Kejelekan mungkin ya, kejelekan saya kekurangan saya di situ. Saya bantu kawan lagi itu. Perusahaan baru berdiri juga, tapi posisi Jakarta. Nah, waktu itu emang karena gini, asumsi kita itu gini karena anak-anak kan di sana namanya sekolah di luar Jawa, beda lah. Di sini ya kualitas kita udah pikirnya, tapi juga dulu kan cari duit banyak-banyak, mana persoalan kurang bagus itu. Ini juga aku punya pindah. Oh di sini karena bukan intelijen, maaf ya. Misalnya seperti apa ini ya kualitas itu ya seperti itu ya sebagus kita mungkin karena kira-kira mungkin karena saya kan banyak ya akhirnya saya pindah semuanya nih sudah 10 tahun di sana saya pengen lagi di sini 2014 akhirnya saya pindah tuh Jakarta, tapi dari marketing. Tapi namanya bukan bidang kan, ya jelas juga ya lah. Wah, terus akhirnya sampai sekarang saya beralih mau bantu ini lah, jadi tradernya lah. Sampai sekarang jadi trader, bantu untuk quality. Cuma namanya bisnis batu bara, kita kan udah lihat politiknya seperti apa. Politiknya bukan hanya di Indonesia, kan global juga. Kita ekspor. Ini kondisi sekarang kan lagi ancur-ancuran. Batu bara lagi melambang juga. Akhirnya rencana mau ada kapal lagi sampai sekarang itu belum jadi karena harga lebih murah. Jadi masih kelas info mungkin batu bara. Yang ditanyain apa? Apa lagi? Buat penutup deh Pak, gimana sih yang Bapak lihat ke depannya tentang batu bara ini? Kalau batu bara, namanya batu bara barang yang ya barang seperti minyak gitu kan, seperti yang misalnya kita kan kebanyakan ekspor. Sebetulnya bagus-bagus aja sih ya, asal lihat politik dunia terutama harus stabil. Itu oke. Cuma kalau politik sekarang ini lagi-lagi ya mungkin kayak pemodal juga masih wanti-wanti itu wait and see. Apalagi dengan sekarang kan perpindahan ya, kepala negara tuh masih ya punya orang masih takut-takut. Kemarin itu masih takut-takut gitu. Seperti apa sih? Tapi kalau untuk batu bara sih masih oke. Cadangan kita masih banyak, masih 50 tahun masih banyak lah. Karena kita kaya Indonesia itu. Wah, jangan khawatir. Selain batu bara pun tambang yang lain banyak. Ya, segala macam Indonesia itu kaya raya. Dan mungkin karena juragan-juragan di atasnya punya kepentingan masing-masing kepentingan gitu kan. Seharusnya kita itu nggak usah takut kita kok. Itu banyak orang yang orang luar sempat bilang seperti itu. Indonesia itu kaya raya. Apa yang takut ya baru luar negeri? Orang luar negeri itu takut ya baru sama kita. Kita serba ada. Itu yang harus kita banggain. Ya itu sih batu bara masuk. Tergantung kita politik globalnya itu seperti apa. Kalau udah kondusif, oke. Tapi karena saat ini masih presisi ya pakai perang gitu kan. Jadi banyak kendala. Ya namanya politik dagang kan lain-lainnya. Sebetulnya kita harus bisa, harusnya kita itu bisa menentuin harga itu. Tapi kok kenapa kita sejahtera lain gitu? Itu aja sih. Ya mudah-mudahan nantinya mas-mas kalian juga nextnya bisa lebih apa ya? Bisa lebih terutama melihat bukan hanya bisnisnya aja tapi kondisi itu harus kita lihat. Bisnis itu akan berjalan lancar kalau semua kondisinya kondisi yang oke lah. Kalau kita lancar itu aja sih. Yang penting tahan mental aja, siap-siap karena kita kondisi sekarang itu lagi
baranya atau kan udah hancur, ya memang kita bisa bertahan ya. Ya semangat aja, punya semangat. Tapi kita cari peluang, jangan cari peluangnya bukan hanya jangan kita tegak aja sih. Kita harus bisa mawas diri itu gini, survive di luar apa kehidupan sehari itu. Apa sih yang paling penting buat bisa untuk sekarang itu apa sih? Yang paling apa? Ya, kalau secara idealisme kita kan bahwa kehidupan itu belum tentu akan terwujud sesuai dengan keinginan kan, dan saya harap apapun itu nikmati, jalani semenit aja, itu paling penting ya. Pesan saya gitu aja sih. Jadi ya tarung buat lah, tarung harus Banting. ya. Ya, mungkin cukup sekian dari obrolan kita kali ini. Jadi tahu tentang batubara gimana ya dari awalnya. Ya, Ya dan yang garis besar aja sih, sebetulnya batu bara banyak gitu kan. Cuma saya karena waktunya ya nggak bisa. seenggaknya jadi tahu gitu. Ternyata macam-macam batubara itu. Ya, terima kasih Bapak. Yuk. Ya, sama-sama ya, semangat. Ya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir Sama-sama. memberikan wawasan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.